Di sini saya akan membacakan lanjutan dari kitab yang saya baca dari Kejadian pasal 17 sampai 18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abraham kepadanya, "Dari pilihanku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allahmu keturunanmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abram, "Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun, inilah perjanjianku yang harus kau pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katamu, dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjianmu antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang diberi dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit kepalanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang di sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abram tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abram dan tertawa serta berkata ke dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan oleh anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu dilahirkan seorang anak?" Dan Abram berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenalkan hidup di hadapanmu." Tapi Allah berfirman, "Tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunanmu. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dari aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah sebagai tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga." Setelah selesai firman kepada Abram, naiklah Allah meninggalkan Abram. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang lahir di rumahnya, juga orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dan isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit kalatan mereka daripada hari itu, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulitnya.
kulit kalatannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itulah juga Abraham dan Ismail anaknya disunat, dan semua orang di isi rumahnya Abraham yang baik lahir dari rumahnya maupun yang dibeli dengan uang atau dengan orang asing disunat bersama-sama dengan dia. Dilanjut dengan ayat 18. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbatim Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya pada waktu panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhilah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segera kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kukatakan itu." Lalu Abraham pergi dan kemahnya mendapat Sarah. Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah menjadi roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seorang anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang pelayannya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dali dan susu serta anak lembunya yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon yang sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali ke tahun depan mendapat engkau, dan waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengar pada pintu kemahnya di belakang itu. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Aku akan beralihkah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa dan berkata, 'Sesungguhnya aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?' Adakah sesuatu yang mampu yang memustahilkan untuk Tuhan?" Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapat engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa sebab ia takut." Tapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Lalu berangkatlah orang-orang itu di situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, "Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas di bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham yang apa yang telah dijanjikannya Tuhan kepadanya." Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, "Sesungguhnya banyak keluh kesah tentang orang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya." Lalu berpalinglah orang-orang itu, dan disitulah ia berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekitarnya? Adakah 50 orang benar dalam kota ini? Apakah engkau akan melenyapkan tempat ini? Dan tidakkah engkau mengampuni karena ke-50 orang ini benar ada dalam itu?
jauhkanlah kiranya daripadamu untuk berbuat sedemikian, membunuh orang yang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang yang bersama-sama dengan orang fasik yang benar itu seolah-olah dengan orang fasik. Jauhilah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu. Karena kamu, Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya 50 orang dalam 50 orang itu benar, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota ini karena 50 orang? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan. Jika kudapati 45 orang di sana, lagi Abraham melanjutkannya dengan perkataan kepadanya, sekiranya 40 orang didapat di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat sedemikian. Karena yang 40 itu katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri untuk berkata Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena 20 di situ murka. Kalau aku berkata sekali lagi dengan saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya itu. Demikianlah firman Tuhan. Shalom.